Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Shalom, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di tempat ini dan kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hatiku percaya Tuhan kekuatan, gunung batu dan perisai kita. Kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ya gunung batu keselamatan kita.
setia Tuhan tidak akan pergi dalam kehidupan kita. Sekalipun kehidupan goncang, Dia akan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Kita yang dahsyat, Dia kita yang luar biasa. Satu-satunya yang kita percayai, satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya juru selamat kita hanya Yesus Kristus. Amin. Karena Dia yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Katakan satu-satunya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Karena kalau satu-satunya yang dapat kami andalkan, satu-satunya yang dapat kami percayai dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang kami andalkan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang satu-satunya yang dapat kami andalkan, Engkau Tuhan yang ku Engkau satu-satunya yang dapat kami hanya percaya. satu-satunya Engkau Tuhan. Hanya Kau pengharapan, hanya Kau yang kami andalkan. Selamanya hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan, kalau pada saat ini kami dapat kembali datang untuk memuji Engkau. Kami bersyukur karena kami boleh kembali mengagungkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Karena Kaulah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Engkau yang kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami. Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau penyelamat kami Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber berkat kami Bapa. Sehingga kami senantiasa dapat meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa dapat menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kami. Kami yakin Tuhan, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, setiap pengagungan kami menyenangkan hati-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang lembut, hati yang siap untuk dikoreksi, hati yang siap untuk bertumbuh, hati yang siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, perlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kuasa dan urapan-Mu turun atas hamba-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata amin. Shalom saudara, saya bersyukur kalau pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam ibadah online. Saya berdoa kita semua di dalam keadaan sehat-sehat, kita semua di dalam perlindungan Tuhan, dan kita semua tetap menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Sukacita dalam setiap musim kehidupan. Sukacita dalam setiap musim kehidupan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara yang terkasih, surat Filipi dikenal sebagai kitab sukacita. Mengapa demikian? Karena di dalam surat Filipi ada begitu banyak kata sukacita ditulis. Padahal pada saat menulis surat Filipi, Rasul Paulus tidak berada di sebuah tempat yang nyaman. Rasul Paulus tidak berada di sebuah hotel. Rasul Paulus tidak sementara liburan, saudara. Pada saat menulis surat Filipi, Rasul Paulus berada di dalam penjara. Namun, walaupun dia berada di dalam penjara, sukacita yang ada di dalam kehidupan Rasul Paulus tidak pernah berkurang dan tidak pernah pudar, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, sukacita dalam Tuhan tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita, tidak pernah terpengaruh di dalam kehidupan ini.
Sukacita di dalam Tuhan tidak akan hilang di dalam kehidupan kita karena adanya pengaruh dari luar. Sukacita di dalam Tuhan tidak akan hilang dalam kehidupan kita karena adanya pengaruh eksternal. Oleh sebab itu, mari kita berdoa supaya sukacita yang datangnya dari Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita sebagai orang Kristen harus bersukacita? Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersukacita di dalam kehidupan ini? Yang pertama, saudara-saudara, orang yang bersukacita hidupnya akan lebih sehat. Orang yang bersukacita hidupnya lebih awet muda. Coba perhatikan orang yang suka tersenyum. Coba perhatikan orang yang hidupnya tidak pernah diliputi dengan kemarahan. Hidupnya tidak pernah diliputi dengan pertengkaran. Hidupnya tidak pernah diliputi dengan iri dan dengki. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat wajahnya akan lebih muda daripada umur sebenarnya. Kita bisa melihat hidupnya lebih sehat daripada orang-orang seumuran dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebaliknya coba kita perhatikan orang yang suka marah-marah. Coba kita perhatikan orang yang suka menyimpan sesuatu di dalam hatinya, menyimpan dendam, menyimpan kejengkelan di dalam hatinya. Walaupun dia memakai alat make up yang mahal, walaupun alat make up-nya dari luar negeri, saudara, tetapi wajahnya akan tetap kelihatan tua daripada umur sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah mengapa kita harus memiliki sukacita di dalam kehidupan kita. Amsal pasal 15 ayat yang ke-13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Alkitab dengan jelas berkata, hati yang gembira akan membuat muka kita berbeda. Hati yang gembira akan membuat muka kita berseri-seri, saudara. Sukacita di dalam Tuhan akan membuat kita sehat, akan membuat kita awet muda, akan membuat wajah kita berseri-seri. Oleh sebab itu, mari minta supaya sukacita yang dari Tuhan datang memenuhi kehidupan kita. Kemudian berikutnya, mengapa kita harus bersukacita? Mengapa orang Kristen harus memiliki sukacita di dalam kehidupannya? Yang kedua, orang yang bersukacita, keinginannya akan dijawab oleh Tuhan. Apa yang diinginkan akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, sukacita itu identik dengan gembira. Sekali lagi, sukacita itu identik dengan gembira. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bergembiralah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara memiliki keinginan pada hari ini, kalau saudara memiliki kerinduan pada hari ini, mari saudara-saudara yang terkasih, caranya agar semuanya bisa kita miliki, caranya supaya Tuhan menjawab dan memenuhi segala kebutuhan kita, bersukacitalah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita rindu doa kita, kalau kita rindu rencana kita, kalau kita rindu keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan, mari kita memiliki sukacita di dalam kehidupan ini. Jangan sampai sukacita kita hilang. Jangan sampai sukacita kita hilang karena ada masalah. Jangan sampai sukacita kita terganggu karena begitu beratnya persoalan yang kita hadapi, saudara. Teruslah bersukacita agar Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Teruslah bersukacita agar Tuhan menjawab apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki sukacita? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan berkata, hiduplah dalam kebenaran. Kalau kita rindu sukacita yang datangnya dari Tuhan, ada di dalam kehidupan kita, mengalir di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan, hiduplah di dalam
kebenaran. Mari kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 64 ayat yang ke-10. Mazmur 64 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran? Saudara-saudara yang terkasih, hidup di dalam kebenaran adalah hidup di dalam Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Sekali lagi saya katakan, hidup di dalam kebenaran adalah hidup di dalam Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Seperti apa contohnya? Seperti hidup dengan memiliki kerendahan hati. Seperti hidup setia kepada Tuhan, memelihara iman kita, menomorsatukan ibadah, dan lain sebagainya. Ini merupakan cerminan hidup di dalam kebenaran. Tidak melakukan hal-hal yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Tidak melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita jatuh di dalam dosa. Hidup di dalam kebenaran juga berarti hidup di dalam kekudusan. Dan sebab itu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, pertahankan kekudusan kita sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan supaya sukacita ada di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki sukacita? Selain hidup di dalam kebenaran, yang terakhir, kita harus jaga hati kita. Kita harus jaga hati kita, saudara. Sukacita yang meluap dari hati adalah sukacita yang sejati. Sekali lagi saya katakan, sukacita yang meluap dari hati adalah sukacita yang sejati. Bukan sukacita yang dibuat-buat. Bukan sukacita yang hanya temporer sifatnya. Yang kadang ada, kadang nggak ada, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kalau sukacita kita timbul karena habis nonton bioskop, kalau sukacita kita timbul kalau habis kumpul sama teman, kalau sukacita kita baru timbul setelah habis makan durian, maka saya katakan sukacita seperti itu akan gampang habis, saudara. Sukacita seperti itu adalah sukacita yang temporer sifatnya. Kalau kita menginginkan sukacita yang sejati, yang datangnya hanya dari Tuhan, maka kita harus benar-benar menjaga kehidupan kita dengan baik. Kita harus benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 sebagai ayat terakhir kita pada hari ini. Saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang terkasih, jaga hati kita supaya hati kita tetap bersih. Jaga hati kita supaya hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Jaga hati kita supaya hati kita tidak menyimpan kebencian, supaya hati kita tidak menyimpan dendam, supaya hati kita tidak menyimpan kejengkelan. Jaga hati kita supaya hati kita tidak merencanakan yang jahat. Jaga hati kita supaya hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Kalau hati kita bersih di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus berkenan hadir di dalam kehidupan kita. Jaga hati dengan baik, terima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima sukacita yang sejati, dan sukacita kita tidak akan pernah luntur. Sukacita kita tidak akan pernah hilang karena masalah, persoalan, atau apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan nikmati sukacita yang datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kalau pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki sukacita dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus menjaga hati kami, agar sukacita yang datangnya dari Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online. Kiranya Kau mau tolong kehidupannya Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong rumah tangganya. Tuhan mau tolong kesehatannya. Tuhan mau tolong segala apapun yang menjadi doa-doanya. Kami yakin dan percaya pertolongan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan.
Mereka yang dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang dalam keadaan kekurangan, kiranya Tuhan cukupkan dan beri kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat menikmati hidup ini dengan baik. Dan mereka percaya bahwa sungguh Engkau Tuhan yang baik, sungguh Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, buat pemerintah kami, dan buat kota kami tercinta Tuhan. Kiranya Tuhan mau jaga bangsa kami, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami Tuhan. Jauhkan kota kami dari mara bahaya, dari bencana, dari kerusuhan. Sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.